أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Amma ba'd. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara jamaah yang saya hormati, Allah adalah yang dijadikan pegangan oleh manusia. Karena Allah itu adalah sebuah kebenaran, sebuah ilmu, ukuran-ukuran yang dipakai, yang dipergunakan oleh manusia untuk membentuk dirinya, untuk membangun kehidupannya. Allah meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia. Artinya, langit dan bumi itu dipenuhi dengan ukuran. Apa saja yang ada di langit dan di bumi, itu ada ukurannya. Al-Quran mengatakan, aku ciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi dengan ukuran-ukuran. Berbeda bentuknya, berbeda pula ukurannya. Buat apa? Ukuran itu diperlukan untuk membentuk diri manusia. Seluruh benda, makhluk, zat, apa saja yang ada di langit dan di bumi, itu memberikan pengaruh kepada diri manusia. Berapa besarnya pengaruh yang diberikan kepada diri manusia, itu bergantung kepada ukuran benda-benda, ukuran makhluk, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Berapa besarnya ukuran-ukuran itu, sebesar itulah pengaruh yang sampai kepada jiwa raga manusia. Tubuh manusia adalah tanah zat. Tanah itu hidup. Tanah itu berproses. Proses yang terjadi di badan manusia itu mendorong pertumbuhan diri manusia. Gejolak yang ada di badan manusia, itulah yang mendorong, yang membesarkan diri manusia. Pengaruh yang masuk ke badan manusia itu menciptakan gejolak pada diri manusia. Dan itu mendorong pertumbuhan manusia, mendorong pembentukan manusia. Apabila pengaruh yang masuk itu baik, ya,
sesuai dengan kondisi diri manusia, sesuai dengan jiwa raga manusia. Tentu pengaruh itu akan memberikan akibat baik kepada diri manusia. Tentu akan membentuk manusia, membangun jiwa raga manusia. Tetapi kalau pengaruh yang masuk ke badan manusia itu merusak, tentu diri manusia mengalami kerusakan, luka, pecah. Itu akibat. Jadi hubungan manusia dengan segala sesuatu itu memberikan akibat ke badan manusia, jiwa raga manusia. Sehingga Al-Quran menyatakan, letakkan dirimu pada tempat yang tepat di antara hubunganmu dengan benda-benda, dengan makhluk di bumi ini, untuk menghindari akibat-akibat buruk yang datang dari hubungan dirimu dengan alam, dengan benda-benda, segala sesuatunya. Jadi ukuran-ukuran itu memberikan pengaruh kepada diri manusia. Contohnya saja seperti warna. Warna merah. Warna merah itu memanaskan tubuh kita. Itu pengaruh. Warna kuning itu melapangkan, membebaskan diri kita. Warna putih itu mensucikan diri kita, meluruskan diri, menenangkan diri. Itu pengaruh. Pengaruh itu menggenggam, menguasai pertumbuhan manusia. Contohnya saja seperti bendera. Warna bendera Indonesia merah putih. Warna merah itu panas. Menciptakan hawa panas pada diri manusia. Merah itu berani. Mendorong keberanian manusia. Tetapi masyarakat Indonesia itu terkurung, terbelenggu di dalam warna merah. Merah itu membuat masyarakat itu berani. Tetapi keberaniannya tidak tersalurkan, tertutup, terbelenggu, terkurung. Tidak bisa dilepaskan. Apabila negara Indonesia bersilang sengketa dengan negara tetangga, negara Indonesia tidak berani melepaskan senjatanya lebih dulu. Karena keberaniannya itu terbelenggu, terkurung. Itu akibat. Untuk melepaskan keberanian masyarakat, pemerintah Indonesia, maka warna bendera itu harus ditambah warna biru, biru, merah, putih.
warna biru, merah, putih, susunannya di atas warna biru, di tengah warna merah, di bawah warna putih. Itu belum ada negara yang memiliki. Warna biru itu, ya, itu membuka jalan manusia, membuka jalan negara ini, meluruskan, mengembalikan manusia kepada tata letak dirinya yang tetap, yang lurus, mengangkat kehidupan masyarakat. Nah, itu warna biru. Nah, warna biru itu luas. Ya. Dengan warna biru itu, keberanian Indonesia itu bisa dilepaskan ke tingkat dunia, tingkat internasional. Ya, tidak terkurung. Ya, kita berani tetapi terkurung. Ya, tidak mau melepaskan senjata. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Kita pandainya menggertak saja. Itu pengaruh dari warna bendera. Ya, warna putih itu suci. Ya. Ya. Lurus, bersih. Ya. Nah, tetapi kosong. Nah, tidak berisi. Itu warna putih. Nah, itu warna putih itu menjernihkan. Menjernihkan jiwa raga masyarakat. Warna merah itu membangkitkan keberanian, memanaskan tubuh. Ya, menghidupkan saraf-saraf kita. Ya. Warna biru itu adalah pintu untuk melepaskan langkah kita, jalan kita keluar. Tingkat dunia, tingkat internasional. Ya. Nah, itu warna biru. Dengan warna biru itu negara Indonesia leluasa ya, bermain di tingkat internasional. Nah, itu tidak terkurung seperti sekarang. Ya. Negara Indonesia berani, ya. Nah, tetapi terbatas. Keberaniannya terbatas. Ya. Tidak lepas. Nah, itu. Ya. Jadi kalau kita ingin menjangkau dunia, menjadikan negara ini berkuasa besar di dunia, ya, untuk menjangkau itu bendera itu harus warna biru. Nah, itu. Ya, warna biru itu susunannya itu di atas, tidak boleh di bawah. Ya. Nah, kalau di bawah warna biru itu, ya. Kita menjadi negara biasa. Itu ada ilmunya. Negara Indonesia menjadi negara biasa, bukan menjadi negara besar. Itu kalau warna birunya di bawah. Warna biru harus di atas. Nah, itu perhitungan. Apabila bendera itu diberi bintang, negara Indonesia wilayahnya luas besar. Kalau diberi bintang itu, bendera itu, ya, 1 bintang atau 5 bintang, nah, negara Indonesia menjadi kecil, tidak besar. Nah, itu akibat.
hukum sebab akibat. Nah, perbuatan negara Indonesia itu terbelenggu, terikat dengan warna bendera itu. Nah, itu. Ya. Seperti tubuh manusia terkurung oleh ukuran-ukuran dirinya. Contohnya, ya, kalau kita memegang senjata mendorong kita masuk hutan. Ya, nah, tidak mendorong kita ke pasar. Kita pegang senjata itu membawa kita ke pasar. Ya. Kalau kita pakai jubah itu mendorong kita ke masjid. Ya. Tidak mendorong kita ke tempat yang lain. Nah, itu hukum. Hukum sesuai akibat. Nah, dengan itu manusia di bawah. Langkah manusia terikat dengan itu. Terikat. Pertumbuhan manusia terikat dengan itu. Nah, itu. Ya. Kalau pakaian kita itu, bahan pakaian kita itu kasar, nah, ya, nah, jiwa raga kita pun dibikin kasar. Kalau pakaian kita bahannya halus, jiwa raga kita pun itu dihaluskan. Nah, itu terikat. Pertumbuhan manusia terikat dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Begitu pula negara ini. Ya, perbuatan negara, pekerjaan negara, kekuasaannya, jangkauan kekuasaan negara ini, itu terikat dengan warna bendera. Terikat. Terikat dengan lambang negara. Terikat dengan sistem pemerintahan negara. Ada sistem pemerintahan yang mengunci gerak langkah negara sehingga negara tidak berkutik dan tidak mampu membawa dirinya ke tingkat internasional. Karena sistem pemerintahan itu bersifat menutup jalan pemerintahan, tidak membuka. Ya. Tetapi kalau sistem pemerintahan itu bersifat membuka, maka jalan pemerintah Indonesia untuk tingkat internasional, ya, nah, itu terbuka jalannya. Nah, itu hati-hati. Nah, itu, ya. Kalau kita seperti kita memegang, ya, atau kita terikat dengan perahu, nah, itu, ya. Ya. Kalau kita terikat dengan perahu, kita dibawanya untuk berlayar. Selama kita terikat dengan perahu, selama itu kita bermain di lautan, di air, di sungai. Tidak dibawanya keluar. Tidak didorongnya untuk mendaki gunung, mendaki bukit. Itu tidak ada dorongan ke sana. Karena perahu itu mengikat kita, mendorong kita. Itu sebabnya jangan condong. Kalau kita terlalu condong, terlalu fanatik, maka kita terikat. Ya, kita terikat, hati kita terikat dengan perahu, dengan kapal. Nah, tentu kita di sana saja itu. Nah, itu, ya, bermain di sekitar perahu, air. Ya, nah, di sekitar situ saja permainan kita. Ya, kita tidak dibawa ya, untuk mendaki gunung, ya, untuk menjelajahi hutan, tidak dibawa itu. Karena terikat. Nggak bebas. Itu kalau kita terikat. Nah, itu. Ya, pakailah sesuatu yang tidak mengikat.
Itu sebabnya jarak itu jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, kita dengan benda, dengan sesuatu. Langkah kita terikat. Perbuatan kita, gerak-gerik kita. Sehingga kita tidak bisa menjangkau yang jauh. Tidak bisa mencapai yang tinggi. Karena keterikatan itu. Nah, sekarang negara Indonesia terikat dengan warna benderanya. Warna bendera merah putih itu membelenggu negara Indonesia. Kekuasaan ya, tidak sampai keluar. Jangkauannya tidak sampai ke tingkat internasional dunia. Terbatas. Nah, itu dibatasi. Jadi warna biru itulah yang membawa negara ini keluar. Nah, itu dia. Nah, seperti kita, ya, kita tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Nah, tidak pergi kemana-mana. Nah, tetapi kalau kita punya mobil, mobil itu yang membawa kita keluar. Dengan mobil itu kita dibawa keluar. Diperjalankan keluar. Nah, seperti itu. Nah, itu. Nah. Kalau kita tidak punya mobil, tentu tidak dibawa keluar. Ya. Ya. Begitu pula warna bendera merah putih itu terkurung, mengurung. Bersifat mengurung. Nah, karena warna merah itu panas. Ya, membuat tubuh kita panas, ya, meningkatkan amarah, keberanian. Ya. Nah, tetapi tidak bisa dilepaskan. Itu merusak ke badan. Ya, memecah belah jiwa raga. Nah, untuk melepaskannya keluar itu dengan warna biru. Warna biru itulah yang membawa negara ini ke tingkat internasional. Sehingga negara Indonesia jangkauannya itu menjadi luas. Nah, itu hukum. Nah, itu membawa. Ya, kan nampak itu. Ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Untuk apa? Benda-benda itu untuk apa? Bukan benda saja, warna-warna, huruf-huruf, angka-angka, jumlah. Ya. Semuanya itu ada perhitungannya. Itu dipergunakan buat apa? Nah, itu. Nah, untuk mengarahkan jalan manusia, membimbing manusia. Ya, dijadikan alat, dijadikan pegangan untuk memperjalankan manusia kepada tujuannya. Jadi keputusannya warna bendera Indonesia harus diganti. Nah, sebenarnya bukan diganti, tapi ditambah. Ya, biru, merah, putih. Nah, itu. Ya. Apabila kita ingin merubah negara ini menjadi negara maju, ya, untuk merubah itu, maka kita harus merubah ukuran, merubah tata letak, merubah sistem, merubah cara kerja. Baru terjadi perubahan. Ya, jadi demikian supaya kita perhatikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.